Islam selamanya ya. Silakan nyalakan kamera, Bro. Baik. Halo Des. Halo, Islam, Bang. Oh pasti Des. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Gimana kata Yohanes? Kamu ini kaki tangan Henry Tarigan ini Des. Kaki tangan. Apa Kata pengertian kaki tangan? Yohanes. Berapa gajinya menghujat Islam tuh Des? Berapa gajinya menghujat Iya itu kata Islam? Rudi Yohanes itu. Kamu itu kan dikasih makan sama Henry Tarigan untuk Oh, menghujat nah Islam kita. kan gitu. Ini tetangga saya. Ini kedah. Kalau lapong nih Jawa. Waduh. Lapong di Kedah nih kau. Berapa digaji sama Henry Tarigan gitu? Untuk Berapa digaji menghujat kamu Islam? Kedah? Bang, saya tanya dulu bentar. Tenang dulu, tenang. Enggak, jawab dulu kata Rudi Yohanes itu. Baik. Ini saya iniin dulu ya, sebentar ya. Oke, sip. Bang, kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Abang dari Lampung juga, Bang? Enggak, ngapain dari Lampung? Saya Sumatera, Des. Sumatera mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke. Pertanyaanmu apa, Bang? Enggak, berapa digaji Henry Tarigan itu menghujat Islam itu? Nggak ada. Itu kata Rudi Yohanes itu. Itu kan kata Rudi Yohanes. Dia kan seorang pembohong dan penipu. Enggak ah. Benar itu. Dia aja Jadi benar itu. Dia aja jadi sekarang Rudi Yohanes sudah jadi di pihak Muslim ya. Ya enggak kamu lihat itu. Rudi Yohanes sekarang sudah duet nih sama orang Islam, coy. Cici. Kalau Mesra. Sekarang Rudi Yohanes sudah mesra-mesraan sama orang Islam, coy. Jadi Des gini Des. Berapa digajinya sama Henry Tarigan Des? Nggak ada. Itu bohong semua. Wah, mana ada seorang pendeta kayak Rudi Yohanes Nggak. suka berbohong, Des. Nggak ada. Kerja itu kalau Kok kamu maksa loh? Sekarang begini saja. Gini aja biar nggak banyak omong begini. Gimana kalau kalian rame-rame ke Mabes Polri? Enggak, Des. Berarti kamu hanya nekat yang nyata. Rudi saja sama bom dia berani di Indonesia. Kok kamu kayak acara kabur ke Amerika? Karena Des? mereka tidak pernah mengalami persekusi dari orang-orang Islam. Beda dengan saya. Kalau saya ini kepala saya sudah dihargai 200 juta rupiah. Rudi gentleman, dia orangnya Nina, Rudina. Dia berani di Indonesia. Lihat nih, lihat turut. Kamu udah dipuja-puja orang Islam turut. Selamat Rudi Iskariot sudah jadi dipuja-puja orang Islam, coy. Saya puji dia itu, Des. Dia gentleman, gak kayak kamu berani. Iyalah, orang-orang Islam sekarang sudah menjadi pemujanya Rudi Yohanes, coy. Selamat ya Rudi Iskariot. Sekarang orang-orang Islam sudah ada di pihakmu loh. Terus pertanyaan selanjutnya. Udah saya jawab. Berapa digaji Henry Tarigan itu? Tidak ada. Mana ada, tidak ada. Rudi Yohanes sudah mengatakan bukti-buktinya. Enggak kamu lihat itu? Mana coba. Lihat aja piti-piti Rudi Yohanes. Udah saya lihat, nggak ada yang benar. Iya, karena kamu menolak itu tertuduhnya kamu, wajarlah kamu tolak. Mana ada? Kalau kamu terima ya penuh penjara, Des. Kalau kamu saya kasih jawaban terus kamu bilang bukan, terus jawabannya gimana? Bukti sudah ada, kalau maling mengaku itu penuh penjara, Des. Oh gitu. Jadi saya digaji. Lah iyalah. Berapa itu gaji kan kata saya? Rudi. Berapa gaji saya kalau gitu? Yalah kamu lah yang tahu. Loh gimana ini? Gimana sih dia ini? Harusnya Des, harusnya kamu bantah pernyataan Rudi Yohanes itu. Kan sudah saya bantah. Dengan data-data dan fakta. Kan sudah saya bantah, gimana? Henry Tarigannya siapanya kamu? Nggak kenal saya Henry Tarigan. Saya nggak kenal Henry Tarigan. Nggak ada di sini Henry Tarigan. Iya bantah itu Rudi Yohanes itu, mana bantahannya? Nggak ada di sini Henry Tarigan. Henry itu siapa? Nggak ada Henry di sini Henry.
mengajak kamu, menggaji kamu, memberi makan kamu Nggak untuk menghujat Islam di Amerika. Nggak ada. Saya berangkat ke Amerika, saya pakai uang sendiri. Saya pulang pergi nih. Saya pulang pergi ke Jakarta itu saya pakai ongkos sendiri. Nggak ada, saya dibayarin, nggak ada. Di sini saya bayar saya. Gitu, Di sini saya bayar saya. Tempat tinggal nih bayar. Iya, kata Karigan kamu itu digaji tuh sama kata si Rudianes itu. Oh, Kamu kalau itu kata diberi makan dia, sama orang dia aja nggak pernah Karigan. kesini kok, gimana? Ya dia nggak mau mencari makan dengan menghujat Islam, Des. Dia nggak kesini, Kalau jadi kamu informasi dari dia bagaimana kita bisa katakan itu benar? Menghujat Islam kan kamu dapat koin, yang mana pembenci Islam kan dia kasih gift sedis, dia terlalu sukses. Cemburu kamu, menikmati sirik, hasil giftnya. frustasi kamu. Enggak, saya menyampaikan apa kata Rudianes. Frustrasi dia. Kenapa kamu cemburu, frustrasi, kamu stres? Des, mencari uang dengan menghujat orang itu nggak dibenarkan dalam ajaran. Oke, di mana saya menghujatnya? Lah itu kan kamu cari kesalahan-kesalahan Islam kan Ya, gitu. di mana saya Lalu menghujatnya? katakan, Coba tunjukin satu hujat itu saya kan tentang contoh, agama Islam. 1001 Islam cacat logika itu kan satu itu yang sudah Ya udah, membuktikan coba itu kan. di mana buktinya bahwa perkataan saya itu salah? Coba nih, saya tunjukin lagi dalil nih, saya tampilkan lagi di layar nih. Di mana? 101 bukti Islam cacat logika. Jadi Oke, kan kita kamu mau itu kan tes, mau tes, mencari-cari mau tes. seakan-akan kamu Oh, takut telah kamu ketakutan membuktikan. dites. Lalu sama oten-oten kamu dikasih gift, dapat makan. Iya, sekarang gini aja, biar kita tidak berbelat-belit. Kamu kan mengatakan saya menghujat agama Islam, betul? Iya deh. Oke, yang menghujat agama Islam itu sebenarnya orang-orang Islam sendiri seperti Juma, Sebentar, Yusupei deh. dan kawan-kawan. Deh, Sebentar, kamu jangan kamu sembunyiin. Tenang, tenang. Ya, sebentar, Muka- Des. sekarang kau sudah Sebentar, mulai ya. ketakutan. Enggak. Mukamu kemana? Sekarang kamu Mukamu? turunkan saya deh. Mukamu Saya kemana saya sekarang? buka gambar dulu. Saya buka gambar dulu, jangan kamu turunkan saya. Oke? Kalau kamu berani, Ya, kau tidur di bawah Kalau kamu sana. berani. Janganlah kalian menghujat agama Islam, menghujat agama Kristen untuk cari makan. Jangan. Yang seperti itu harusnya kamu katakan kepada Donditan, kepada Zuma, kepada Yusupei. Mereka itu yang menghujat agama Kristen untuk cari makan. Jadi kalau kamu ingin tahu siapa yang cari makan dengan menghujat agama, jawabannya Zuma, Yusupei. Kemudian siapa? Donditan. Itu orang-orang yang menghujat agama lain untuk cari makan. Saya tidak kekurangan makan ketika saya di Konoha. Saya bahkan memberi makan banyak keluarga. Kok kamu bilang saya kekurangan makan? Justru saya malah meninggalkan kepunyaan saya. Demi untuk menjawab kalian-kalian itu, mereka-mereka penghujat itu. Ketika saya jawab, malah kalian menuduh saya yang sebaliknya. Apakah kamu waras? Makanya saya memberikan kesempatan kepada kalian. Tunjukkan satu penghujatan saya terhadap agama Islam. Nih, biar kalian tahu kenapa saya tulis 101 bukti Islam adalah cacat logika. Karena ada orang Islam duluan yang mengeluarkan satu buku. Nah, saya tunjukin sama kalian. Jangan kalian itu cuman bisanya kejang tuh. Bang, kenapa bang tulisannya kok seperti itu? 101 bukti. Nih, saya ini buat seperti ini merespon orang-orang Islam. Saya respon mereka. Giliran direspon kok katanya saya menghujat buat cari makan. Yang ada saya dipersekusi, Pea.
Ketika umat muslim bikin buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Oh, ini saya nanggepin ini Abdul, Kadrun. Saya itu nanggepin buku-buku seperti ini. Nah, ini yang nulis siapa? Yang nulis Islam. Kalau Islam nulis buku begini, 101 bukti Yesus bukan Tuhan, ini namanya dakwah. Namanya apa? Namanya ini bukan menghujat, bukan cari makan, menghujat. Tapi kalau saya tulis 101 bukti Islam cacat logika, lalu Anda katakan kamu menghujat Islam buat cari makan. Botol. Coba sekarang saya tanya, logikamu dari mana? Kalau ada agamamu, ustadzmu bahas agama Kristen, itu disambut sama wapres, bahkan wapres yang nyambut, wakil presiden Muhammad Yusuf Kalla nyambut. Giliran saya tanggapi, saya dipersekusi, saya harus melarikan diri dari tempat tinggal saya. Kamu katakan saya cari makan. Ini. Gitu loh. Bagaimana kamu katakan saya mencari makan, sedangkan saya makan kenyang di rumah saya? Ada aja kamu itu. Sungguh nekat yang nyata. Nih, saya kasih kalian foto lagi nih. Ya. Biar kalian ngerti. Makanya kalian ini biasanya tontonan kalian ini ngadu ayam. Jadi kalau kalian membahas hal-hal yang seperti ini, kalian nggak tahu. Nih, saya balikin lagi kamera saya. Nih, kalian tahu ini siapa? Nih. Kalian tahu ini siapa? Ini Wapres, Wakil Presiden Yusuf Kalla. Ini siapa? Ini Zakir Naik. Ngapain Zakir Naik datang ke Indonesia? Bahas Kristen, peang bahas karesteng. Ketika ulama Islam bahas agama Kristen, disambut wakil presiden. Didukung oleh negara, difasilitasi oleh negara. Makanya saya bilang, ketika saya membahas agama Islam, kenapa saya tidak difasilitasi oleh negara? Mana fasilitas negara untuk saya, mana? Saya tunjukin lagi nih. Memang kalian ini sungguh nekat yang nyata ya. Nih, saya tunjukkan lagi. Ini acara Zakir Naik nih. Nih. Ini acara-acara Zakir Naik nih. Ini nih meriahnya acara Zakir Naik nih. Di stadion, sebuah stadion Patriot di Bekasi nih. Foto meriahnya ceramah Dr. Zakir Naik di stadion Patriot Bekasi nih. Apakah kalian pikir yang dibahas Zakir Naik itu agama Islam? Yang dibahas Zakir Naik itu agama Kristen. Dia bahas Kristen. Brother, Jesus is Muslim, brother. Jesus is Muslim. Makanya gini nih, saya balikin kamera saya nih. Kalian lihat muka saya, kemudian kalian berangkat ke Mabes Polri, bilang sama saya yang bilang bahwa kalau agama Islam bahas Kristen itu difasilitasi negara. Gimana sih kalian ini? Tapi kalau Kristen ngomong agama Islam, kalau Kristen ngomong agama Islam nih yang terjadi nih.
Nih ya. Makasih, makasih. Ini sebaliknya nih. Kalau ada orang Kristen membahas agama Islam, yang terjadi apa? Nih, saya tunjukin sama kalian. Saya balikin kamera saya. Nih. Jikalau Kristen dibahas agama Islam, dakwah. Jikalau orang Kristen membahas agama Islam, nah. Kapolres Medan ungkap motif Rudi Simamora menista agama. Ini saya itu menyuarakan ketidakadilan ini biar kalian tahu. Rudi Simamora sedang berdebat dengan orang Islam. Tetapi yang Islamnya melenggang buana, ketawa, ketiwi, yang Kristennya ditangkap nih sama ini nih. Ini. Inilah yang terjadi di negara kita. Nih, ini. Rudi Simamora ditangkap atas penistaan agama. Walaupun orang ini dijual sama Rudi Iskariot. Ini yang terjadi. Saya memperjuangkan supaya penindasan seperti ini itu tidak terjadi. Debat kok ditangkap. Digeruduk, didatangi massa rumahnya. Ini tabiat kalian orang-orang Islam seperti ini. Ketika ustadz kalian bahas agama Kristen, disambut Zakir Naik, seorang pendakwah hebat. Dia mengerti Bible, dia ingin meluruskan kalian. Ini yang terjadi. Ketika saya menyuarakan ketidakadilan, saya balik dulu kamera saya. Ketika saya menyuarakan ketidakadilan, ketika saya jawab orang-orang Islam itu, dan saya balikkan argumen-argumennya, yang ada apa? Yang ada mereka berusaha ingin membunuh saya. Makanya saya sekarang berada di sini, di Amerika Serikat ini. Tanya sama Rudi Iskariot alamat saya, dia tahu. Kemarin udah disepil tuh alamatnya. Makanya rame-rame kalian ke Mabes Polri. Ada-ada saja kalian ini. Saya menyuarakan itu. Apa sih yang saya inginkan, apa sih sebenarnya yang saya inginkan apa? Yang saya inginkan itu adalah sebuah keadilan. Kalau orang Islam, Donditan, Zuma, dan kawan-kawan membahas agama Kristen, aman-aman saja mereka. Tidak ada yang mempersekusi mereka. Tidak perlu mereka sampai melarikan diri, membawa koper sampai lari nggak tahu tidur di mana. Nggak ada. Aman-aman saja kan. Tetapi kenapa ketika orang Kristen ingin berbuat yang sama seperti yang dilakukan Donditan, seperti yang dilakukan Zuma dan kawan-kawan, harus mengalami persekusi? Kenapa? Saya hanya melakukan hal yang sama. Kalau Donditan bilang, jangan kamu menuhankan manusia, saya juga bilang, orang Islam, jangan kamu nuhanin manusia. Kan sama, kamu tinggal bantah aja. Kenapa kamu harus melakukan persekusi? Gitu loh. Kalau sekarang kamu sudah jadi pemuja, atau sudah, kalau gara-gara pantatmu sudah dijilat sama Rudi Iskariot, makanya saya bilang, tinggal kalian duet sama Rudi Iskariot, datang kemari buktikan di mana saya menghujat agama Islam. Nah, silakan. Saya undang, silakan. Datang naik kemari, buktikan bahwa saya menghujat agama Islam. Kalau ada satu statement pernyataan saya tentang agama Islam yang merupakan sebuah fitnah,
maka saya akan menerjunkan diri saya dari Silakan. Saya undang satu orang Islam naik kemari, patahkan argumen saya. Buktikan bahwa saya menghujat, memfitnah agama Islam. Kita kasih naik ada Gus Imam. Coba Gus Imam. Kita ini mau menyatakan keadilan kok. Masa kamu saja yang boleh bahas agama Kristen, saya nggak boleh bahas agama Islam? Enak aja. Ya silakan. Gus Imam. Nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam Gus Imam. Muslim ya Bang ya? Malam Bang Edis. Ya, sudah lama Bang nonton Edis TV? Enggak, baru nyimak aja nih. Gus Imam, betul tidak bahwa ada ulama-ulama orang-orang Islam yang membahas agama Kristen di negeri kita tercinta ini? Banyak Bang Edis, banyak. Banyak. Tahu Zakir Naik? Dr. Zakir Naik ya? Tahu? Tahu. Tahu dia membahas, itu suara apa Bang? Gerimis. Oh, gerimis. Tahu bagaimana dia membahas agama Kristen? Tahu Bang Edis, tahu. Tahu, oke. Sekarang Bang, betul nggak pernyataan saya bahwa ketika dia membahas agama Kristen, dia difasilitasi oleh negara? Gini Bang Edis, sebelum saya jawab pertanyaan yang barusan itu. Terkait Dr. Zakir Naik, itu membahas tentang Islam dan Kristen itu secara ilmiah. Bang, dan jangan itu nanti anu Bang, nanti debat lagi kita di situ. Gintinya gini, betul nggak ketika Zakir Naik dia ceramah, kemudian dia membahas agama Kristen, membahas Yesus, membahas Bible, betul nggak dia difasilitasi oleh negara? Ya, kalau saya lihat tadi yang ditunjukkan Bang Edis itu bisa dikatakan difasilitasi. Fasilitasi. Karena dia dikawal oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah Polda Jawa Barat. Kemudian dia diberikan stadion. Nah, betul Bang disambut Edis. oleh Wapres dan lain sebagainya. Nah sekarang begini Bang. Belum, Kalau itu orang betul. Islam, tenang sedikit aja Bang. Kalau orang Islam boleh seperti itu. Membahas agama orang lain boleh. Pertanyaan saya, orang Kristen boleh nggak melakukan hal yang sama Bang? Boleh Bang Edis, cuman Nah, masalahnya itu teori. Yang ada ketika orang Kristen mendebat Islam di penjara. Ini Bang Edis, ada kaifiahnya, ada tata caranya. Kalau seperti Zakir Naik, kalau saya amati, beliau itu membahas tentang Kristen itu secara real, bukan mengada-ngada gitu loh. Dan tidak ada ujaran kebencian daripada Dr. Zakir Naik. Berbeda dengan Bang Edis ini sebenarnya. Sebenarnya saya ini naik ke room Bang Edis ini karena... Sedikit Bang, saya tanggapi dulu dong. Masa nggak boleh saya tanggapi? Gini, Belum. menurut Anda, kalau Zakir Naik bahas Kristen kan ya ilmiah, tidak ada penghujatan, real dan lain sebagainya. Bang, itu kan dalam sudut pandang Anda. Kalau Anda nanya dari sudut pandang Kristen, saya juga begitu. Kalau orang Kristen yang menilai, saya tidak melakukan penghujatan, saya membahas Islam secara ilmiah, kajian akademis juga. Jadi intinya Bang, itu nanti masalahnya ke subjektivitas. Gitu loh. Gini Bang Edis, kenapa saya katakan seperti Dr. Zakir Naik itu membahas tentang Kristen itu secara ilmiah. Itu bukan hanya opini saya, bukan. Saya melihat bisa dikawal oleh Polda Jawa Barat ya. Jawa Barat. Polda Jawa Barat, kemudian difasilitasi oleh pemerintah
atau aparatur negara kan. Maka di situ kalau orang yang cerdas Bang Idis, maka mereka beranggapan Dr. Zakir Naik itu membahas tentang Kristen itu betul-betul mencari kebenaran, tidak ada ujaran kebencian gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang memang menghujat, kemudian terindikasi ada ujaran kebencian, mereka itu tidak akan pernah difasilitasi oleh negara. Baik. Akan Sudah? gitu. Contoh nih, contoh satu. Contoh, silakan. Contoh satu nih. Tadi sebelumnya itu sebelum siapa yang naik itu saya ada mendengar kalau Bang Edis itu ada di di Amerika katanya ya. Iya, betul. Jadi kalau orang yang cerdas di situ sudah bisa menilai Bang Edis. Kenapa harus membahas tentang Islam itu harus dari Amerika? Kalau memang tidak ada ujaran kebencian yang Bang Edis sampaikan gitu loh. Sudah? Bisa saya jawab? Ya, dijawab. Baik, saya jawab ya gantian ya. Ini enak kita diskusi kalau. Baik. Nah, ini Bang Edis, ini saya suka nih, kita gantian nih. Baik. Saya jawab ya Bang ya. Jadi kalau dari pihak Muslim sendiri yang menilai orang Islam sendiri, maka penilaian itu akan bersifat subjektif. Kalau misalnya Anda tanya kepada pihak Kristen, apakah saya membahas Islam secara ilmiah? Apakah saya menghujat orang Islam? Kalau Anda tanya pihak dari saya, maka jawabannya persis seperti bagaimana Anda menilai Zakir Naik. Maka penilaian ini sifatnya menjadi subjektivitas kelompok. Gitu Bang. Nah, sekarang masalahnya begini Bang. Pertanyaan Anda kedua. Kalau memang Anda tidak menghujat, kalau Anda memang membahas Islam secara ilmiah, kenapa Anda harus berada di Amerika? Masalahnya Bang, di Indonesia, orang-orang yang membahas agama Islam secara ilmiah, itu tetap saja mereka dipenjarakan dan dipersekusi. Mau saya kasih contoh-contohnya Bang. Saya sebutin ya, satu persatu. Saya sebutin nama-namanya. Ya. 1. Muhammad Kece. Pernah dengar Muhammad Kece? Ya, terus. Nah, ini Anda nggak tahu. Makanya saya bilang mereka ini yang naik ke sini kebanyakan ngadu ayam baru naik ke sini. Dengarkan ya Bang ya. Muhammad Kece, dia seorang murtadin. Seorang yang meninggalkan agama Islam masuk Kristen. Dia membuka live begini di YouTube. Pada waktu itu COVID, di masa COVID-19. Dia mengatakan begini, ketika Muhammad membaca Al-Quran, dikerubungin sama jin. Itu ilmiah, itu dalilnya ada dalam Quran, betul nggak? Ketika Muhammad baca Quran, maka jin-jin datang, betul atau salah itu? Coba Bang Edis tunjukkan mana yang ada kelewatan. Inilah sulitnya. Baik. Coba tunjukkan. Ya, kita tunjukkan ya. Sebentar. Jadi orang-orang Islam ini memang tidak tahu isi Qurannya ini. Berat, saudara-saudara. Lihat. Lihat ya Bang ya, nih. Ini kisah sekumpulan jin tertegun mendengarkan bacaan Quran Rasulullah. Nih. Ya. Dikisahkan sekumpulan jin tertegun dan terkagum-kagum saat mendengar bacaan Rasulullah. Allah memperlihatkan salah satu keagungan dan kemuliaannya. Segerombolan jin berjumlah 7 atau 9 tampak khusyuk menyimak mendengarkan lantunan Quran. Ini benar yang diomongin Muhammad Kece benar. Tapi umat Islam ngamuk kesetanan. Sebentar, saya balik dulu. Saya balik dulu, Pak. Saya balik dulu ya. Nih. Jawaban Anda harus saya jawab panjang lebar. Muhammad Kece juga mengatakan,
Umat Islam itu kitabnya adalah kitab kuning, kitab fikih. Mereka percaya kepada kitab-kitab karangan ulama. Itu benar semua yang dibilangin. Gara-gara dia mengatakan seperti itu, mengamuklah orang Islam, dipenjaralah dia dan disiksa dia di penjara. Itu bang. Jadi Anda jangan mengatakan kepada saya, kenapa Anda kabur, kenapa Anda lari? Kalau misalnya Anda tidak menista, yang tidak menista, contoh-contohnya udah saya tunjukin, tetap saja dipersekusi. 1, 2, saya sebutin bang, saya sebutin. Terus. Saifuddin Ibrahim, seorang... Tunggu, saya catat dulu nih, saya catat. Tadi itu siapa namanya yang pertama itu? Muhammad Kece. Muhammad Osman alias Muhammad Kece. Ya, langsung yang kedua tadi siapa? Kemudian yang kedua, Saifuddin Ibrahim. Dia seorang ustadz besar di Pondok Pesantren Az-Zaitun, Indramayu. Itu salah satu pondok terbesar se-Asia Tenggara. Dia adalah salah satu pentolannya di dalam, gurunya di situ. Murtad dia meninggalkan agama Islam. Karena dia tahu, ketika dia pelajari agama Islam, maka orang tersebut pasti akan jadi Amrozi, Ali Gufron dan kawan-kawan. Itu dia pernah dengar, ketika bom Bali meledak, seandainya beliau ada, nanti kapan-kapan kita ngobrol bareng beliau khusus ya. Waktu bom Bali meledak, goncang iman dia, berputar-putar kepalanya. Begitu dia cerita ya, kepalanya berputar-putar. Karena apa? Inilah yang selama ini saya pelajari. Inilah iman yang selama ini saya pelajari. Dia tidak bisa mengingkari itu. Bahkan anak-anaknya dikasih nama pejuang-pejuang Islam. Dikasih nama Fikri Homaini. Dikasih nama Saddam Hussein. Supaya apa? Supaya menjadi pejuang-pejuang Islam. Kaget dia. Tergoncang imannya ketika bom Bali meledak. Apakah selama ini yang saya percaya, inikah iman yang saya pelajari? Murtadlah dia dari agama Islam. Suatu ketika dia di Manado. Ketika dia di Manado, bertemulah dia dengan seorang supir Grab. Diinjilinya supir Grab itu. Gara-gara menginjili supir Grab di Manado, dipenjara dia. Tuh, ketidakadilan. Saifuddin Ibrahim. Terus yang ketiga. Tunggu Bang Edis, tunggu. Ini saya tanggapi dulu sebentar. Kan. Jadi setelah saya update bahwa terkait Muhammad Kece ini, Muhammad Kece yang ditangkap oleh Polri itu bukan seperti opini Bang Edis yang disampaikan tadi, bukan. Ternyata di sini Muhammad Kece ini melakukan sebuah ceramah dengan nada merendahkan dan melecehkan Nabi Muhammad. Kemudian sebentar, oke, spesifiknya bagaimana itu? Merendahkan, melecehkan Nabi Muhammad itu gimana maksudnya? Karena dia katakan Muhammad ketika baca Quran dikerubungi oleh jin. Di sini tidak ada disebutkan itu Bang Edis. Ini. Iya, makanya Bang, tidak disebutkan karena orang Islam sendiri akan malu kalau menyebutkan apa sebabnya dia ditangkap. Jadi gini aja Bang, gini Bang. Saya update bukan. Gini Bang ya, Bang Gus Imam, gini Gus ya. Saya ini kan orang yang memang membidangi bidang ini. Seandainya ada topik di TV One membahas masalah begini, maka saya itu orang yang harus diundang. Kenapa? Karena saya menghabiskan waktu 13 tahun untuk meneliti masalah-masalah seperti ini. Kalau orang yang biasanya tontonannya ngadu ayam gitu, mereka nggak bakal tahu. Mereka tidak bisa diundang sebagai narasumber. Seandainya TV One mengundang acara begini, saya narasumbernya. Karena saya tahu seluk-beluknya itu. Dulu begini, kejadiannya begini. Jadi ada dulu seorang ustadz namanya Yahya Waloni. Pernah dengar namanya? Ya. Nah, Yahya Waloni ini sering Bang, bahkan diundang ke Madura dia pernah. Abang dari Madura kan? Ya. Nah, dia ceramah di Pulau Madura. Bible ini bukan ini, palsu Bible ini. Pergi ke Mabes Polri. Banyak itu video-videonya, pasti juga Abang pernah nonton. Ada beberapa pendeta yang melaporkan itu ke Mabes Polri.
Pak Esra Soru dan Pak Joshua Tewuh itu melaporkan 3 tahun bahkan 4 tahun sebelum Muhammad Kc ditangkap. Nggak ada digubris sama polisi, nggak ada. Dilaporkan nggak ada digubris. Ketika muncul reaksi akibat dari ceramah-ceramah itu, contohnya yang dilakukan Muhammad Kc, maka MUI melaporkan dia ke polisi. Ketika dilaporkan ke polisi, biar polisi ini kan pinter, dia main-main biar polisi tidak terkesan berat sebelah, biar polisi tidak terkesan nangkepnya satu pihak, dua-duanya ditangkap lah, ya kan? Muhammad Kc ditangkap, biar adil, Yahya Waloni ditangkap. Tapi, perhatikan Bang, tapi sama-sama dikatakan menista agama, sama-sama dituduh dengan pasal penistaan agama, tetapi vonis yang dijatuhkan kepada Muhammad Kc 25 kali lipat lebih berat daripada yang dijatuhkan kepada Yahya Waloni. Yahya Waloni hanya divonis 5 bulan. 5 bulan dia divonis. Sementara Muhammad Kc divonis 10 tahun. Apa enggak 25 kali lipatnya? Jawab nih. Boleh saya jawab? Sebentar, ini kita teknis, saya tunjukkan contoh-contohnya Bang ya. Kemudian udah bisa. Silakan. Anda jawab silakan. Jadi terkait Bang Edis ini kan merasa tidak ada keadilan dari pihak Jelas. dari negara tidak adil. Negara tidak berbuat adil. Polisian lah kan. Jadi gini Bang Edis. Kalau menurut saya dari pihak Polda menangkap Muhammad Kc itu tidak semudah prosesnya seperti Bang Edis tadi, ditangkap, disiksa, dipenjara. Bukan seperti itu Bang Edis. Pasti ada alurnya kan seperti itu. Ada pertanggungjawabannya. Nah, terus kalau misalkan vonisnya itu 25 kali lipat lebih berat ke Muhammad Kc, mungkin di saat disidik oleh penyidik, berarti Muhammad Kc itu tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dibicarakan di publik Bang Edis. Bang, secara begini saja ya, secara logis aja ya. Kalau kasusnya sama-sama, itu vonisnya nggak boleh jauh-jauh beda. Kalaupun jauh, kalaupun berbeda, misalnya satu tahun, yang satu lagi misalnya 2 tahun, itu nggak jauh beda. Hanya 2 kali lipat, ini 25 kali lipat loh. 5 bulan sama 10 tahun, itu kan 25 kali lipatnya. Kalau 20 kali lipatnya saja, itu baru 10 tahun. Tergantung pertanggungjawabannya. Karena tentunya Muhammad Kc juga punya pengacara, kan seperti itu. Ya, tapi intinya kita nggak usah ke situ dulu. Kita bahas yang tadi dulu ya. Terus, Bang Edis, saya sebenarnya masuk ke rumah Bang Edis sekarang ini. Tadi itu saya tidak puas terhadap pernyataan atau statement Bang Edis itu terkait Nabi Muhammad tadi. Ada yang kawan yang sebelumnya itu yang naik di roomnya Bang Edis terkait tuduhan Nabi Muhammad itu. apa? Ya kalau kata Bang Edis kan Nabi Muhammad itu Tuhannya umat Islam, kata Bang Edis kan gitu. Baik, Bang. Begini ya Gus ya. Kita ini kan lagi membahas agama Islam. Agama Islam itu sumbernya Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis itu bukan berbahasa Indonesia, setuju? Tergantung, ada terjemahannya Bang Edis. Iya, aslinya bukan bahasa Indonesia, betul? Ya betul. Oke, kata Tuhan itu adalah terjemahan, betul? Nah, di dalam bahasa Arabnya itu apa kata itu? Rabbun. Rob, ya. Nah, kata Rob itu menurut kaidah bahasa Arab boleh nggak ditujukan kepada seorang manusia? Nggak boleh Bang Edis. Oke, ada Quran di situ? Ya ada Bang Edis. Di dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke-23, di situ ada kata Rob yang ditujukan kepada seorang manusia.
Siapa? Robnya Yesus. Nabi Yusuf. Robnya Nabi Yusuf ya Iya, Allah Bang. suaminya Zulaika. Robnya Nabi Yusuf ya Allah. Iya, Sama- dan juga suaminya Zulaika. Ya. Terus apanya? Suaminya Zulaika itu juga Robnya Nabi Yusuf. Betul? Terus. Nah, makanya berangkat dari situ, setelah kita mendefinisikan apa itu definisi Rob, ternyata Rob pun bisa ditujukan kepada seorang manusia. Makanya, dalam sebuah diskusi saya dengan seorang muslim ketika itu, kami simpulkanlah bahwa Robnya umat Islam itu adalah Muhammad. Yang ngomong begitu siapa? Yang ngomong begitu lawan debat saya. Nih, saya putarkan ya videonya ya. Supaya kita tidak salah paham nih. Kenapa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Perhatikan. Perhatikan ya, perhatikan. Saya tidak tunjuk hanya dari satu video saja. Perhatikan. Jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Nah, itu satu. Dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Kemudian Bang dua, Edis, itu ada siapa banyak itu? contoh bang. Sebentar bang, Lawannya sebentar. Bang Edis itu siapa itu? Sebentar. Itu namanya Ar-Rasyid. Ar-Rasyid. Ar-Rasyid itu salah satu anggotanya Zuma. Tahu Zuma? Iya, kapasitas asal Ar-Rasyid itu sampai di mana? Kan begitu Bang Edis. Baik. Ini seorang ini Yusupei, tahu Yusupei? Ya, tahu. Ah, dia juga mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Mana tunjukin. Maksud saya itu tunjukin kan. Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Zaman Oke, itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya. Tuh, dia mengakui Muhammad itu Rob. Kemudian Ustadz Daman Al-Mantiqi, lihat nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Siapa itu Bang Edis? Siapa itu yang barusan itu? Ya, yang mengakui Muhammad itu Rob adalah seorang pakar-pakar pendebat Islam. Yusuf PI, Rifa, Ustadz Alif, Ketua APII, Daman Al-Mantiki, Ar-Rasyid. Banyak. Udah. Sekarang saya jawab. Kalau saya pribadi, video seperti itu tidak bisa dijadikan dasar bagi saya pribadi, tidak bisa. Oke, sekarang ke Quran gimana? Gitu. Kalau menurut umat muslim Bang Edis, Jangan anu Bang, langsung ke Quran gimana? ya Tuhan itu tetap satu. Baik. Baik. Iya, bukan masalahnya hanya ini. Tuhan kalian ada dua. Ya. Kalau punya saya punya umat muslim itu punya ada dua Bang Edis, itu masih apa ya? Masih tidak dikatakan ironis lah. Ironisnya itu kalau tiga Bang Edis. Iya, intinya kalian sudah menuhankan Muhammad kan gitu. Nih, Kan Bang Edis. baik, saya balikin kamera saya ya. Nih, Gimana itu? lihat nih ya. Ini surat Yusuf ayat yang ke-23 nih. Sudah? Terus. Sudah? Terus. Oke. Perhatikan ya, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23 ini, di sini ada kata-kata innahu rabbi. Coba lihat sini. Ada nggak? Langsung. Innahu rabbi itu Bang Idis. Sesungguhnya Tuhan kami artinya. Oke, bukan Tuhan kami. Robbi itu Tuhanku. Iya Tuhanku ya. Nah, kata Tuhanku ini maksudnya Yusuf ini siapa? Ya Allah. Bukan. Maksudnya adalah suaminya Zulaika. Lihat nih ya, perhatikan.
Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Mereka menyebut, lihat nih bang, aduh Gus, lihat Gus, lihat Gus. Mereka menyebut kata Rabb untuk Tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah Tuanku, Rabbku, Rabbi. Ini dalam tafsir kitab tafsir Ibnu Katsir. Sesungguhnya suamimu adalah Tuanku, Robku. Dia telah memperlakukan diriku dengan perlakuan yang baik. Nih. Jadi kata-kata Rabbi ini ditujukan kepada seorang manusia. Bukan Bang Edis, bukan ditujukan kepada seorang manusia. Itu Nabi, kan dulu Bang Edis ya. Saya jawab nih. Dengar enggak nih? Saya jawab nih. Silakan. Nah, oke, sekarang saya jawab dulu terkait tuduhan Bang Edis. Saya kasih pemahaman yang lurus Bang Edis nih terkait surat Yusuf ayat 23. Surat Yusuf ayat 23 itu bukan pernyataan Nabi Yusuf untuk menuhankan suaminya Zulaikha, bukan. Tapi di situ Nabi Yusuf berlindung kepada Rabb-nya, berlindung kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Jadi innahu Rabbi itu ditujukan kepada siapa? Ya, di sini ya. Di sini saya bacakan. Asbabun nuzul itu Bang Edis, sebab turunnya ayat itu namanya asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud. Jadi asbabun nuzul surat Yusuf ayat 23 adalah peristiwa godaan yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam oleh istri Al-Aziz, yaitu Zulaikha, yang mencoba merayunya di dalam rumah dan mengunci pintu. Kemudian Nabi Yusuf menolak godaan tersebut dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang Edi. Lalu setelah dia berlindung kepada Allah, dia berkata apa? Kemudian menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengkhianati kepercayaan tuannya yang telah memperlakukan dengan baik, serta menyebut perbuatan itu sebagai tindakan dolim. Oke. Seperti itu. Terus? Ayat itu tujuannya adalah untuk berlindung dari rayuan perempuan tadi gitu loh. Oke. Sudah? Terus itu bukan Rabbun, itu bukan berarti menuhankan, bukan. Rabbun itu tetap satu Bang Edi. Saya walaupun Yusuf PI, Bang, jangan lari kemana-mana dulu. Iya. Innahu Rabbi itu ditujukan kepada siapa oleh Yusuf? Kepada Tuhannya. Nah, kenapa di sini dia mengatakan, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini mengatakan kepada Al-Aziz? Ya, loh makanya Bang Edis gini, dalam Islam itu. Oh, berarti Ibnu Katsir seorang dungu ya? Bukan Bang Edis, bukan Loh, seperti itu. Mana ini Ibnu Katsir yang bilang? Kalau Bang Edis mau tahu enggak nih? Kalau mau tahu saya kasih tahu. Oke, coba buka tafsir Ibnu Katsir di situ coba. Belum, saya kasih tahu dulu. Bang Edis pengen tahu enggak nih? Oke lah, ya sudahlah. Kalau Anda tidak mengakui, kita undang muslim yang lain ya. Kan ini yang saya takutkan Bang Edis. Bagaimana kita mau diskusi? Ini sudah saya tunjukkan di sini. Ini adalah kata-kata innahu Rabbi. Rabbi ditujukan kepada suaminya Zulaikha. Bukan ditujukan. Mana ada bahasa ditujukan kepada. Coba tunjukin. Anda yang baca ya. Tadi kan saya baca. Andanya nggak lihat ke sini. Mbak lihat nih. Anda yang baca sekarang. Ya. Oh, Yusuf berkata, Aku berlindung kepada Allah. Ya kan? Sungguh Tuanku. Tuanku ini, sungguh Tuanku. Ini siapa ini? Tunggu saya baca sampai selesai dulu. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Berarti itu rajanya Bang Edi. Oke, rajanya. Nah, kata tuanku ini kalau dicek bahasa Arabnya apa? Tuan itu kalau tuannya itu seorang raja, maka bahasa Arabnya rois. Ini apa?
Innahu Rabbi, sesungguhnya Nabi Yusuf itu berlindung kepada Tuhannya. Itu yang dimaksud Allah. Ya udah, tidur di bawah sana bang kalau gitu bang.